Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video yang terakhir kita telah mempelajari salah satu tool AI yang mampu menjawab pertanyaan ilmiah yang kita berikan, membuat literatur review dari topik yang kita sampaikan, hingga memvalidasi klaim ilmiah yang kita ajukan. Dan pada hari Minggu ini saya akan menjelaskan tool AI yang menurut saya sangat istimewa dan luar biasa. Kenapa? Kalau di video-video sebelumnya saya pernah menyampaikan salah satu tool AI yang mampu menganalisis, menerjemahkan hingga mencerna publikasi ilmiah dari author atau peneliti lain. Dengan menggunakan tool AI tersebut, kita dapat menanyakan pada AI tersebut apa maksud publikasi ilmiah tersebut, apa metode yang digunakan oleh author pada publikasi ilmiah tersebut, hingga apa hasil, outcome, kesimpulan, ataupun mungkin inti pembahasan dari publikasi ilmiah tersebut. Namun pada tool AI yang akan saya jelaskan hari ini, kita akan menggunakan tool AI yang mampu memberikan masukan, review, evaluasi dari draft artikel ilmiah yang kita susun. Dengan menggunakan tool AI ini, dia akan bertindak sebagai reviewer. Dia akan memberikan masukan, bahkan dia juga memberikan rekomendasi perbaikan dari tulisan kita. Tidak hanya itu, dengan tool AI ini, dia juga mampu memberikan saran jurnal target mana yang cocok dengan draft artikel ilmiah kita, bahkan juga memberikan saran list seminar internasional yang bisa kita datangi untuk mempresentasikan paper kita tersebut. Langsung saja kita pelajari AI tersebut. Nama AI tersebut adalah The Sci-Fi. Ini alamatnya. Bisa kita copy ke browser kita masing-masing. Ya, kita paste di sini thesci-fi.ai. Ini tampilan websitenya bagian depan ya. Kalau di sini ada cookies semacam ini, kita bisa accept atau kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus sign in terlebih dahulu. Di pojok kanan atas ada tombol sign in. Kemudian kita bisa scroll. Kita seperti biasanya bisa menggunakan akun Google kita dengan mengklik continue with Google. Kemudian kita pilih alamat email yang ingin kita gunakan. Misalkan saya tetap menggunakan alamat email dari institusi saya, yaitu ahmad_fauzi@umm.id. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini, seperti biasanya kita klik continue. Nah, setelah kita continue, kita akan dikembalikan ke halaman The Sci-Fi. Kemudian di sini ada welcome to the Sci-Fi. Ini bisa kita centang semua atau mungkin kita hilangkan centangannya, terserah pada Anda. Nah, kemudian di sini ya sudah muncul lagi bagian depan dari website ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini ada centangan I have read and agrees to the term and condition. Nah, ini kita centang terlebih dahulu. Lalu di sini ada click to upload or drag and drop. Nah, ini manuskrip yang baru kita tulis, karya tulis ilmiah atau artikel jurnal yang baru kita tulis, kita unggah melalui menu ini. Caranya bagaimana? Ini kita klik. Kemudian kita masukkan naskah kita. Misalkan ya, saya menggunakan naskah dari mahasiswa yang saya bimbing. Nah, ini ya, dari Mbak Alif. Bisa kita klik 2 kali. Nah, file yang kita unggah harus dalam format PDF, tidak bisa doc ya. Nah, kemudian di sini ada current educational level or background. Nah, kita masukkan ya. Kita ini latar belakang pendidikannya apa? Anggap saja ya, misalkan saya mahasiswa master misalkan. Kemudian di sini other academic background, ini bisa nanti diisi ya. Kemudian select type of document. Nah, tadi kan saya mengunggah draft artikel ilmiah dari mahasiswa saya, maka saya bisa memilih yang scientific paper. Nah, di sini ada esai, ada laporan, ada tesis ya. Kemudian ada bibliografi dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik save and continue. Kemudian kita tunggu prosesnya. Di sini ada menit dan detik yang harus kita tunggu, yang menunjukkan seberapa lama si The Sci-Fi mampu atau bukan mampu ya, memproses draft yang sudah kita unggah. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian di sisi kanan sini ini muncul ya draft kita yang sudah kita unggah dalam bentuk PDF tadi. Nah, kemudian di sini ada Theos feedback. Ini ada panah. Panah ini bisa kita klik. Nah, ini luar biasanya. Dia mampu memberikan komentar apa kekuatan atau kelebihan dari paper kita dan apa kelemahannya. Di sini dikatakan kelebihannya adalah cocok untuk saat ini karena topiknya itu sesuai dengan pandemi COVID di bidang pendidikan. Ya, ini judulnya sendiri adalah hubungan antara literasi biologi dengan kepercayaan terhadap sains
bagi siswa di SMP Batu, dan di sini dalamnya memang membahas COVID, ya. Kemudian studi ini memiliki pertanyaan penelitian yang jelas dan hipotesis yang jelas dengan menggunakan analisis statistik yang tepat. Nah, ini sesuai ya, karena kebetulan saya mengajar statistik dan saya mengajar penulisan artikel ilmiah, sehingga insya Allah mahasiswa yang saya bimbing itu benar-benar ketika menulis naskah, research questionnya, kemudian statistikal analisisnya harus tepat ya, dan seterusnya. Ini ada berbagai keunggulan dari paper ini. Dan ini menariknya, dia memberikan kelemahan yang nanti bisa kita pelajari untuk menyempurnakan naskah kita sebelum kita kirim ke jurnal atau ke seminar. Nah, ini studi ini hanya fokus pada SMA di Indonesia, sehingga kurang dapat digunakan untuk menggeneralisasi populasi yang lebih besar. Ya, kemudian sampel size-nya, ukuran sampelnya terlalu kecil, sehingga mungkin akan mempengaruhi reliabilitas dan validitas dari temuan yang didapatkan. Kemudian kurang menjelaskan penjelasan terkait instrumen penelitian, ya. Kemudian the study does not consider other factors that may influence belief in science. Jadinya variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepercayaan terhadap sains ini kurang dieksplorasi di paper ini. Dan terakhir, the study does not explore the potential reasons for the observed relationship. Jadinya pembahasannya kurang. Ya, menurut saya memang betul ya. Kelemahan-kelemahan ini juga saya mungkin rasakan ketika saya membaca naskah dari mahasiswa saya ini. Dan ini bagus sekali ya. Misalkan, saya kok nggak ada waktu ya, saya membimbing 100 mahasiswa misalkan. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang udah profesor, yang membimbing S1, S2, atau S3, maka kita bisa menggunakan The Sci-Fi untuk menelaah paper dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Atau ketika kita membuat paper, kemudian kita merasa paper kita sempurna, belum tentu menurut reviewer sempurna. Sehingga kita bisa menggunakan The Sci-Fi untuk membantu kita menyempurnakan naskah tersebut, karena dia bisa menganalisis apa saja kelemahan yang mungkin terlewat ketika kita menyusun naskah tersebut. Kemudian di sini ada academic resources. Ini bisa kita klik tanda panahnya. Nah, di sini kita bisa saja mencari jurnal yang kita inginkan. Saya sudah punya jurnal target. Apakah cocok paper ini untuk jurnal target tersebut? Misalkan di sini saya tuliskan Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Nah ya, ini menariknya, dia tidak hanya mampu mencari jurnal di luar negeri terindeks Scopus, tetapi kita juga bisa mencari jurnal yang di dalam negeri yang masih Sinta. Misalkan ini Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. Kemudian dia akan memproses seberapa cocok sih naskah yang kita upload tersebut terhadap jurnal target tersebut. Nah, ternyata hasil analisisnya dia mengatakan 58% cocok ya. Kemudian impact factor dari jurnal ini adalah 0,52. Dan ketika kita klik go to journal, dia akan ke website yang tadi kita pilih. Nah, ini ya, JPBI. Kebetulan JPBI ini adalah jurnal Sinta 2, terindeks ESPO, dan sudah terindeks ERIC juga, yang juga editornya salah satunya adalah saya. Bagi Anda yang memiliki penelitian pendidikan biologi bisa submit di sini. Insya Allah akses publishnya termasuk lebih cepat daripada jurnal Sinta yang lain. Ya, kembali ke sini ya. Tadi cuma iklan sedikit ya. Kemudian misalkan saya masih belum punya jurnal target. Apakah bisa The Sci-Fi memberikan rekomendasi jurnal yang cocok? Jawabannya bisa. Kalau kita scroll ke arah bawah, di sini ada suggested for your manuscript. Nah, ini nanti bisa kita pilih select journal. Sehingga nanti dia akan memberikan saran ya. Ternyata berdasarkan algoritma dia, naskah ini akan cocok ketika kita kirim ke AIP Conference Proceeding. Ketepatannya 72% dan impact faktornya 0,60. Nah, nanti kita juga bisa klik go to journal. Nah, ini kalau AIP ini kan proceeding ya, jadinya sebetulnya harus mengikuti seminar terlebih dahulu. Tetapi ketika kita memberikan naskahnya juga jauh lebih bagus, lebih lengkap, maka nanti suggestion jurnalnya tidak hanya dari proceeding, tetapi juga dari jurnal-jurnal. Bahkan jurnal-jurnal dari publisher besar ketika kualitas naskah kita kemungkinan lebih bagus dari paper ini. Karena paper ini paper dari skripsi S1 ya, sehingga ya memang mungkin untuk ke Scopus masih agak susah begitu. Menariknya lagi, ketika kita scroll ke arah bawah, di sini ada conferences and workshops yang cocok untuk kita hadiri untuk mempresentasikan paper kita. Nah, di sini ada Sosioin 2024 di Istanbul, Turki. Ya, ini
tanggal penyelenggaraannya 3 sampai 5 Juni dan deadline pengirimannya 4 Juni. Kalau ingin kita tahu lebih lanjut informasi dari conference ini, kita tinggal klik go to conference sehingga kita langsung diarahkan ke website dari conference tersebut. Kemudian di sini ada pilihan kedua. Jadinya ini diurutkan berdasarkan tingkat kematchannya. Yang paling atas itu matchnya paling tinggi. Nah, ini kemudian STE 2024 ya di Budapest ya di Eropa Tengah ya kalau nggak salah ya, Hungaria. Kita bisa go to conference. Nah, ini ya kita diarahkan ke website dari seminar ini. Nah, kemudian ini juga dari Beijing, matchnya turun 1%, 92% dibandingkan dengan Sosioin tadi, dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin cari yang lain bisa load more. Nah, ini ya ada berbagai macam conference yang menurut dia cocok lah untuk paper kita dipresentasikan pada conference tersebut. Kemudian di sini ada recommended scientific paper. Ya, nah ini assess the degree to which your research align with prior publication. Jadinya dia juga memberikan semacam list referensi, list artikel ilmiah yang sejalan atau yang serupa dengan paper yang kita unggah. Nah, ini ternyata ada paper sebelumnya ya, Student Attitudes Towards Science During COVID-19 Pandemic. Kecocokan penelitiannya 72% bila dibandingkan dengan naskah kita ya. Lagi-lagi ya, di sini penelitian ini mencoba melihat tingkat kepercayaan siswa terhadap sains selama COVID-19. Nah, ini hampir sama jadinya ya. Tetapi ini teacher perspektif. Sedangkan kalau yang ini dari sudut pandang siswanya sendiri. Ya. Kalau kita ingin details tinggal diklik sini saja. Ya, gitu. Nah, kemudian luar biasanya lagi, banyak menu luar biasa ya di The Sci-Fi ini. Di sini ada content analysis, title and abstract and keyword. Ketika kita klik, nah ini ya, ini judul kita. Kemudian dia memberikan suggested titles, artinya dia merekomendasikan atau memberikan saran judul yang lebih menarik atau judul yang lebih cocok untuk manuskrip kita. Dia memberikan saran seperti ini, the relationship between biological literacy and scientific belief of senior high school in Batu students. Nah, kemudian ini tidak hanya satu, tetapi ada dua alternatif lain judul yang bisa kita pilih. Misalkan ini, the impact of biological literacy on students scientific belief during COVID-19 pandemic in Indonesia. Atau the role of biology literacy as predictor of science belief among senior high school students during COVID-19 pandemic. Dan tiga judul ini menurut saya ya cocok dengan manuskrip dari mahasiswa yang saya bimbing ini. Tidak hanya judul, dia juga memberikan saran untuk abstrak dan keyword kita. Nah, ini abstrak asli kita. Kemudian di bawah ini adalah abstrak hasil saran dari dia. Nah, ini bisa kita baca ya. Bisa jadi ini memang abstraknya jauh lebih bagus dari abstrak yang ditulis oleh mahasiswa saya ini. Ya. Kemudian ini suggested keywordnya semacam ini. Ada COVID-19, pandemic, online learning, scientific literacy, and biology literacy. Dan menurut saya ini keywordnya bagus. Kenapa? Karena di salah satu video di beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan bagaimana sih karakteristik keyword yang bagus untuk manuskrip ilmiah. Dan ini menurut saya bagus. Ya. Kenapa? Salah satu parameternya dia tidak mengulang seluruh kata-kata yang ada di judul. Ya. Ketika kita buat keyword, pastikan tidak semua kata-kata ini hanya mengulang dari judul. Dan ini suggested keywords-nya COVID-19 di sini tidak ada di judul. Pandemic di sini juga nggak ada di judul. Online learning, scientific literacy itu juga tidak ada. Baru biology literacy yang ada ya. Jadinya ketika membuat keyword sebagian itu mengulang kata-kata di judul dan sebagian usahakan jangan mengulang kata-kata di judul. Itu ya, ini luar biasanya The Sci-Fi. Nanti rekan-rekan bisa mencobanya. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait tool AI yang luar biasa ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan coba eksplorasi tool AI lain yang juga luar biasa untuk penelitian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.